Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacau. Apa kabar barbar sekalian? Kali ini Bang Zi membahas video yang lagi lumayan viral juga ya, masih tentang pembodohan publik dan juga yang sedang hangat-hangatnya, yaitu bela diri bersatu dengan Master Agus sama Mbak Sese. Kedatangan tim MMA ke Lampung yang tidak menemukan titik temu karena yang datang itu menemui teman-teman dari MMA itu dari pihak dari pihak pengacara dari tim Mbak Sisi itu sendiri. Nah, jadi tim MMA ini tidak mendapatkan titik temu dan juga mungkin merasa agak ini, dan khusus untuk fanboy yang sudah bilang katanya datangin aja. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya tim MMA itu memang serius untuk datang ke sini dan sudah menemui teman-teman dari Mbak Sisi, tapi yang dihadapkan dengan pengacara. Kenapa nggak langsung ketemu aja secara ini? Berarti alasannya kan katanya ada syuting, ada tamu kok. Tamu yang datang katanya kayak yang pesilat-pesilat atau yang dari perguruan lain yang ada di kemarin datang disambut dengan baik. Kok teman-teman dari tim MMA nggak disambut dengan baik, malah disambut dengan pengacara ya. Dan juga ini adalah beberapa video pembuktian bahwasanya pilar-pilar beton yang dipukul oleh Mbak Sese dan kawan-kawan itu menggunakan martil ataupun palu yang dibuktikan oleh wasit One Pride sekarang dan juga salah satu fighter MMA Indonesia, Mas Mustadi Aneta. Dan saya juga sudah minta izin dengan BN Indonesia untuk mengupload video mereka dan juga Mas Mustadi Aneta, kemudian Mas Theodorus Ginting. Saya izin juga, nanti saya akan tampilkan di samping sini screenshotan saya izinnya. Dan baru-baru sekalian, ini pembuktian bahwasanya bela diri itu bersatu. Jadi jangan sampai ada teman-teman yang bilang bahwasanya mendiskreditkan silat. Enggak ada sama sekali baru-baru sekalian. Nah, jadi mungkin sedikit aja dulu pembukaan. Silahkan kalian simak sendiri videonya dan kalian lihat sendiri. Jadi pepatah dari Bang Zi, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya ya. Jadi seperti itu baru-baru sekalian, stop pembodohan publik. Berikut video dari Mas Mustadi Aneta, pembuktian bahwasanya pilar-pilar beton itu dipukul dengan martil. Silakan disimak sendiri. Ini yang kemarin mereka pembuktian Mr. A melakukan tendangan selama 5 menit. Detik. Oh, stop. 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa aku sama ini? Di sini memang hancur. Ini memang hancur. Kemarin sempat ada frame yang bocor, frame editing yang bocor, jadi kakinya menembus. Nah, itu seperti penggabungan antara ketika menendang dengan ketika dia membuat pukulan-pukulan, penggabungannya sangat tidak baik sekali. Nah, lihat, tetap dengan ciri khas yang sama. Jadi di sini ada lingkaran martil. Lihat ya, ini kalau dia tidak hancur, dia memiliki ciri khas yang sama. Ini lingkaran martil. Lihat, ini lingkaran martil dan dia halus. Jadi ketika dia terbentur sama martil, dia akan papak halus seperti ini dan melingkar. Ini juga. Nah, ini dekok ke dalam, dia melingkar. Ini pukulan martil. Ini juga. Oke. Nah, di sini juga ada nih. Nah, ini dia. Oke. Ini pukulan-pukulan martil lah. Lihat lingkarnya. Oke. Ini lingkaran martil. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna. Oke, saya hadir di sini, saya datang langsung ke spotnya dan saya saksikan semua pola-pola pecahannya, semua dengan pola pecahan yang sama, yaitu menggunakan martil dengan sudut yang sama. Kira-kira martilnya sebesar ini, jadi martil yang hanya di palu gitu, dan berusaha untuk membuat
kerusakan di dinding ini, tetapi tetap masih menyisakan bekas-bekas ini tekanan halus di sini dan berbentuk curve, berbentuk lingkar, setengah lingkaran. Ini sama, kemudian ini sama. Oke, disinilah tempat kejahatan dimulai, ya, pemalsuan, membuat konten-konten video dengan editing yang membuat narasi bahwa dia dianggap sakti. Oke, guys, fighters, be smart. Oke guys, gua temuin spot diamond ini. Cuman gua mau review ya. Memang ini dihancurkan. Jadi ini spot yang pukulan mereka ada di sini. Ini spot pukulannya. Yang mau gue breakdown itu, ini adalah pukulan hantaman benda tumpul keras. Jadi bukan dengan tangan. Gua akan buktikan dari sisi ini, ya. Ini CC memukul dari posisi ini. Lihat, ini diamond dari sisi ini. Lihat, ini hancur. Ini hancur, memang ini dibuat hancur. Lalu ini adalah, lihat ya guys, ini adalah lingkar martil, guys. Ya, saya bikin garis sini pakai pulpen. 1, 2, 2. Oke, ini yang tidak hancur. 3. Oke, jadi ada titik palu. 1, 2, 3. Ini titik martil ya guys. Ini titik martil. Ini saya lingkarin. Kemudian liatin. Ini titik martil lagi 4. Nah, ini lingkar ya, maksudnya lingkar. Ini tidak hancur di sini titik martil. Ini 4. Kemudian kalau lihat ke bawahnya lagi, tumbukan-tumbukannya sama, tumbukan-tumbukan martil. Lihat, ini tumbukan martil. Ke bawah lagi, ya, ini tumbukan martil. Oke, lihat lingkarnya. Oke, jadi bisa saya pastikan bahwa ini bukan tumbukan tangan atau kaki, ya. Karena yang di sini yang diklaim dia menghancurkan itu, dia mukul opa ada di sini. Ya, ini opa-opanya di sini, dan saya lihat dari sudut pandang ini ternyata ini adalah pukulan martil. Oke, kalau kurang jelas saya cari lagi bukti selanjutnya. Stop. Ini. Lihat ya. Guys. Ini garis halus ini persis palu yang sama. Lihat ya, ini palu yang sama. Lihatin. Nah, ini martil yang sama yang dipakai untuk memukul. Nah, di sini ada pukulan-pukulan kecil. Nah, ini mencoba untuk pengen ngelihat efek hancur di sininya. Tapi lihat, ini garis halus ini persis dengan martil yang sama. Di sini garis memang ada 1. Jadi kenapa tadi ada garis 2 di sini? Ini penggabungannya tidak baik, editingnya tidak baik. Ketika dia memukul, kemudian dihancurkan, kemudian digabungkan dengan yang hancur, itu tidak seimbang, frame-nya berubah.
Tapi memang ini dihancurkan. Ya, ini dihancurkan. Ini bekas pukulan martil halus. Di sini halus sekali dan berbentuk seperti setengah lingkaran. Kelihatan nggak? Mari, coba tes sekali zoom lagi bahwa ini adalah setengah lingkaran jari saya. Ini adalah setengah lingkaran dari martil. Ya, ini bukan tangan. Ini bukan tangan manusia. Ini martil. Ini setengah lingkaran, ini martil. Setengah lingkaran dari palu. Dan yang pasti garisnya cuma satu. Garisnya terbesit menjadi dua. Teknik editingnya payah. Oke, kita cari lagi. Ketemu dua terbongkar. Ayo guys, jalan-jalan lagi guys. Oke, satu lagi. Ya, ini waktu dia menendang siku beton. Ternyata memiliki ciri khas yang sama. Perhatikan, ini hancur. Tapi kita lihat bukti itu ada dari samping, di mana dia mulai dihancurkan. Ya, sudut halus, bekas pukulan benda tumpul. Ya, di sini ada lingkarnya juga, ada lingkar martil. Ini juga sama. Ini lingkar martilnya sama. Kemudian makin ke bawah, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Lihat, ini yang paling jelas. Oke, ini adalah sudut pukulan martil. Nih. Oke. Sudah 4 spot di sini yang sudah saya bongkar. Memang semua dihancurkan. Ya, semua dihancurkan. Beberapa terlihat sempurna proses editingnya, dan beberapa cara menyambungkan framenya terjadi kebocoran seperti tadi. Garis biru itu ternyata memang garisnya cuma satu. Kenapa setelah dipukul garisnya menjadi dua? Editing yang sangat buruk sekali yang membongkar kepalsuannya sendiri. Oke, dan semua memiliki ciri khas yang sama, bahwa di setiap penghancurannya, di sudut-sudutnya masih bisa terlihat pukulan martil, pukulan palu. Oke. Sampai di sini saya berada di lokasi gedung tua yang memang sering digunakan untuk mereka mendemokan kesaktian palsunya. Terbongkar. Oke fighters, saya harap kalian smart dalam melihat apa itu bela diri. Ciao. 3 jam nonstop setiap hari, mengangkat beban ratusan kilogram ya, tiap hari itu saya lakukan. Mau latihan shadow boxing berjam-jam, nendang sandbag, sampai ya maaf ini sampai rontok sandbagnya sampai para marinir yang ada di Samboja juga kaget loh. Ya saya bilang sorry bang, itu bukan percaya bukan karena saya, tapi karena emang udah remek itu sandbagnya, sandbag tua. Tapi artinya 1000 kali sama selama ini TK-nya paling tinggi 1000 kali ya gitu. Nanya masuk, nanya itu 1000 kali itu kuat, stamina nya kuat, stamina-nya sangat kuat. Makanya saya taikin dari 2000, 3000 bahkan sampai 10.000 ya. Jadi ternyata Budi sempat muntah karena Nah, itulah dia tadi video dari Mas Mustadi Aneta yang membuktikan bahwasannya video-video pilar beton itu dipukul dengan palu ya, bukan dengan tendangan. Karena
kalau kita menendang dengan posisi beton yang padat seperti itu, kemungkinan ada dua, itu memang kakinya memang keras atau betonnya nggak terlalu kuat ya. Tapi dengan pembuktian ini bahwasanya mereka itu nggak mau menunjukkan dirinya. Kenapa? Apakah ada yang salah atau ada yang memang ditutup-tutupi? Kalau memang ada yang benar, ya silakan disampaikan. Padahal kemarin pihak dari MMA itu hanya meminta untuk pembuktian memukul Duren 5 aja. Kalau nggak mau sparring katanya, kalau nggak mau sparring, mereka hanya ingin melihat teman-teman dari Mbak CC itu, Mbak CC-nya dan Mas Ragusnya itu melakukan atraksi-atraksi yang seperti mereka tunjukkan di YouTube mereka. Dan YouTube mereka itu, dan mereka mengklaimnya itu sebagai asli, handstand 1 jari, push up 1 jari, dan juga pecahin Duren pakai bare hand, pakai tangan, kemudian juga nendang pilar sudutnya itu, kemudian juga benar-benar pernah lihat menghindari peluru itu nggak dipinta ya, yang dipinta tuh nendang pilar, kemudian handstand, mecahin Duren, kemudian ada paralon besi itu, dan itu nanti disiapkan oleh tim dari MMA. Tapi itu nggak diterima oleh tim dari Mbak CC. Dan yang jadi masalahnya itu kok pengacara, di mana jiwa seorang pesilatnya? Hadapi dong, nggak mungkin mereka, tim MMA itu kan tahu aturan, mereka tuh bertanding juga pakai aturan, dan juga mereka datang juga secara baik-baik, dan mereka langsung ke polsek untuk membicarakan hal itu, nggak langsung barbar kayak mereka pas tarung di oktagon, nggak gitu. Mereka juga berpendidikan dan juga mereka tahu aturan. Tapi Mbak Cynthia menyambutnya dengan tim itu ya, tapi ya sudahlah. Itu adalah urusan dari Mbak Cynthia. Tapi di sini bahwasanya kita adalah bela diri bersatu, stop pembodohan publik. Kalau memang itu editing untuk perfilman, silahkan bilang. Kalau memang real, ya bilang real. Jangan sampai kita membodohi orang-orang yang menonton. Orang yang tahu pasti bilang itu editing. Tapi kalau orang yang awam dalam hal editing, wow, luar biasa. Yang jadi masalahnya takutnya nanti ada yang ikutan seperti itu, mencoba, dan akhirnya terjadi kecelakaan ataupun cedera, apalagi ditonton oleh anak-anak. Oke, teman-teman sekalian, tetap keep positif, share hal yang berpositif, bermanfaat bagi kehidupan kita. Jangan sampai apa yang kita upload membuat orang lain itu menimbulkan kebencian ya. Mohon maaf juga Bang Zi di sini mengatasnamakan Bela Diri Bersatu, YouTuber Bela Diri Palembang, mendukung sepenuhnya stop pembodohan publik dan berbagi hal-hal positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch out.